Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. 4. Ketika Sui Zuer akan memanggil untuk terakhir kalinya. Itu juga ketika senyum Ye Jiang muncul di wajah Ye Jiang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kegelapan. 70 juta. Begitu suara keluar, Ye Jiang sedikit pingsan. Dia mendengar suara ini akrab. Meskipun gelap di sekitar, dia masih bisa menentukan arah dari mana suara itu datang. Dalam beberapa cahaya redup, Ye Jiang masih melihat jarak jauh. Xiao Yan. Dan Xiao Yan menatap Ye Jiang dari kejauhan saat ini. Dan bahkan senyum muncul di wajahnya. Sangat menarik, orang ini masih punya nyali. Ye Jiang menyeringai dingin. 80 juta. Ye Jiang menawar lagi dengan segera. Pada saat ini, banyak orang mendengar suara diskusi. Tetapi kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala. Berpikir bahwa memerlukan biaya 80 juta untuk membeli senjata terlarang. Terlalu boros. Apalagi harga 80 juta yuan tidak rendah. Ye Jiang melihat ke arah Xiao Yan. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa ampas dari dunia bawah tidak cukup untuk menawar Xian Yuan Qidan. 1 miliar. Namun, seperti yang dia duga, suara Xiao Yan keluar lagi. Ye Jiang sedikit membeku. Menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Dan berbisik kepada Sui Zuer di lapangan. Nona Sui Zuer, orang ini mungkin menaikkan harga secara acak. Saya pikir ini adalah kelas yang lebih rendah. Orang-orang yang datang ke udara tidak dapat memiliki begitu banyak sumber abadi Qidan di tangan mereka. Jika hanya untuk Hulai yang menaikkan harganya, saya pikir itu tidak perlu. Saya harap Nona Air Mutiara dapat mengonfirmasinya. Petik 2. Suara Ye Jiang terdengar perlahan. Dan kata-katanya secara alami mencapai telinga orang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Begitu kata-kata itu keluar, ada suara mencemooh di lapangan. Jelas, mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Ye Jiang. Ini karena sebagian besar orang-orang dari lingkaran bawah ada di sini. Dan kata-kata Ye Jiang tidak diragukan lagi menghina semua kalangan bawah. Bahkan ketika Sui Zuer mendengar kata-kata itu, dia selalu tersenyum dengan senyum di wajahnya. Menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Menatap Ye Jiang di kejauhan. Suara lembut yang asli menjadi dingin pada saat ini. Tamu ini, yang juga orang dengan kartu Zijin, secara alami tidak diragukan. Mengenai apakah Anda bisa mendapatkan begitu banyak Xian Yuan Qidan, Anda tidak yakin tentang hal itu. Jika Anda berpikir harganya tinggi, Anda dapat melakukannya. Menyerah. Kata-kata Sui Zuer dingin. Tanpa simpati dalam nadanya, Ye Jiang menatap Sui Zuer dengan pandangan sekilas. Ye Jiang tidak pernah berpikir bahwa Sui Zuer akan menjawabnya dengan cara ini. Dan tidak ada tanda-tanda kekaguman dalam nadanya. Tapi dia agak ragu-ragu. Saat Ye Jiang mengertakkan gigi, Shen Sheng berkata, 110 juta. Begitu kata-kata Water Pearl keluar, Ye Jiang secara alami tidak bisa kehilangan muka. Bahkan jika dia tahu bahwa harganya telah sepenuhnya melebihi nilai dari senjata badai itu sendiri. Tetapi begitu banyak orang sekarang mencemooh. Jika Ye Jiang lebih baik daripada Xiao Yan, itu akan menjadi buat dia tidak naik ke panggung. Xiao Yan terdiam beberapa saat. Tetapi Ye Jiang merasa bahwa Xiao Yan tidak punya modal sama sekali. Dia percaya bahwa Xiao Yan hanya melakukannya dengan benar. Jika tidak, menyerah saja. Jangan menggiling. Ye Jiang berkata sedikit dengan tidak senang. Kata-kata itu perlahan menyebar. Xiao Yan terus berbicara sambil tersenyum. 200 juta. Suara Xiao Yan keluar pelan-pelan. Kali ini, Ye Jiang kaget. Bukan hanya Ye Jiang yang terkejut. Semua orang di rumah lelang pun terkejut. Tidak ada yang mengira pegangan ini dilarang. Senjata badai akan menangkap harga tinggi 200 juta Xian Yuan Qidan. Ye Jiang juga tenggelam. Dia merasa tidak ada artinya menaikkan harga saat ini. Dan tidak ingin melawan Xiao Yan untuk memperjuangkan pistol badai ini. Karena apa yang diinginkannya masih tertinggal. Jika tidak ada begitu banyak Xian Yuan Qidans, cepatlah menyerah. Jangan menggiling. Tepat ketika Ye Jiang hendak menyerah, suara Xiao Yan terdengar pelan. Ini adalah apa yang dikatakan Ye Jiang kepadanya. Dia kembali ke Ye Jiang dan bahkan mengangkat alis pada Ye Jiang. Melihat Xiao Yan yang sangat provokatif, wajah Ye Jiang turun. Kemarahannya melonjak dalam garis lurus.
Untuk sesaat, adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya pelelangan itu sebenarnya hidup. Tuan, jika Anda tidak menaikkan ongkos lagi, saya akan mengumumkan. Sui Zuer melihat ke arah Ye Jiang dan diminta oleh Sui Zuer lagi. Jika Ye Jiang tidak menaikkan harganya, itu akan terlalu memalukan. 210 juta. Ye Jiang mengertakkan giginya dan terus tawar-menawar. Dengan pembukaan ini, dia harus bertarung dengan Xiao Yan sebelum dia menyerah. Ye Jiang memelototi Xiao Yan. Bahkan di kejauhan, dia tampaknya bisa merasakan sentimen pembunuhan yang kuat dari Ye Jiang. Namun, Xiao Yan tidak setuju, dan sebaliknya tersenyum sedikit. Dengan kenaikan harga Ye Jiang, Sui Zuer juga sedikit mengejutkan Liu Mei. Dia juga berpikir bahwa harganya terlalu tinggi, dan Xiao Yan tidak akan menaikkan harga jika dia ingin datang. Tapi setelah suara Ye Jiang jatuh, suara Xiao Yan muncul kembali. 300 juta. Suara Xiao Yan sangat hambar. Tetapi tiba-tiba daerah sekitarnya menjadi sunyi senyap. Bahkan jika ada suara keras, cara Xiao Yan menaikkan harga terlalu tiran, dan dia menaikkannya dengan satu peringkat. Ye Jiang sedikit terguncang. Lupakan saja. Ye Jiang, senjata ini tidak begitu berharga Xian Yuan Qidan. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Jangan lewatkan strategi anak ini. Liang Feng memandang Yang Jiang yang marah di sampingnya. Adalah untuk mencegah. Wajah Ye Jiang masih marah. Dan dia bergumam dengan suara rendah. Saya masih tidak percaya. Anda benar-benar memiliki begitu banyak roh surgawi di tangan Anda. 310 juta. Ye Jiang tidak mematuhi persuasi Liang Feng. Ye Jiang berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika Xiao Yan sekali lagi mengajukan 400 juta, dia tidak akan pernah mengikuti. Dan dia harus membunuh Xiao Yan dengan ganas. Itulah yang terjadi. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dengan senyum di wajahnya. Lihatlah cara yang akan kau dapatkan. Lalu biarkan senjata badai ini untukmu. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Kamu, jawab Xiao Yan. Tetapi Ye Jiang tidak pernah membayangkan bahwa kinerja emosional Xiao Yan terlalu lembut. Senjata yang bagus. Aku akan membiarkanmu. Aku memilih untuk menyerah. Xiao Yan menyebar perlahan sambil tersenyum. Pembunuhan Ye Jiang segera diatasi. Dan seseorang segera mengirim pistol badai ke Ye Jiang. Dan Ye Jiang harus mengeluarkan 310 juta Xian Yuan Qidan untuk membeli senjata badai ini. Dapat dikatakan bahwa ada larangan yang dilakukan oleh Dewa Guntur ini. Tidak ada cara untuk menggunakannya di bawah dewa yang bertarung. Itu hanya besi tua. Awalnya, Ye Jiang berpikir bahwa 60 juta Xian Yuan Qidan bisa membeli senjata badai ini. Jadi sepertinya itu bermanfaat. Namun, Xiao Yan tidak pernah memikirkan kemunculan tiba-tiba Xiao Yan. Dan Xiao Yan menaikkan harga 5 kali lebih tinggi. Namun, ini bukan alasan sebenarnya untuk membuat Ye Jiang marah. Tetapi alasan untuk benar-benar membuat Ye Jiang marah adalah karena dia merasa sedang Tuan Kecil. Senjata petir yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Petir. Jika Anda bisa mendapatkannya, untuk Anda, kekuatan tempur akan meningkat pesat. Sekarang munculnya senjata badai petir. Harus ada kehendak Tuan di dalamnya. Saya sarankan Tuan Kecil itu harus mendapatkan. Saat ini Thunder Fox bergumam di sebelah Xiao Yan. Apakah ada larangan pada pistol badai ini? Xiao Yan bertanya. Lei Hu mengangguk. Senjata yang digunakan oleh Tuan Thor adalah semua guntur yang telah mencemari tuannya. Mustahil untuk mengalahkan guntur yang ditinggalkan oleh Tuan Thor. Tetapi Tuan Kecil itu sekarang memiliki warisan Tuan Thor. Senjata dilarang untuk orang lain. Tetapi untuk Tuan Muda, mereka tidak ada. Petik 2. Tapi senjata badai ini seharusnya telah dicoba oleh banyak orang untuk memecahkan larangan. Pemilik Thunder telah melemahkan banyak kekuatan Thunder. Jika larangan itu retak oleh orang lain, saya khawatir itu tidak baik, kata Thunder Fox dengan keprihatinan. Para senior Lei Hu tidak perlu khawatir. Pistol ini sudah hidup. Sekarang biarkan Ye Jiang membelinya untukku. Menghemat banyak uang. Dan, dengan tetap bersama Ye Jiang, itu telah menjadi salah satu kartu haul saya. Xiao Yan memandang ke arah Ye Jiang dan mencibir. Aku takut Ye Jiang tidak bisa memikirkannya.
Xiao Yan benar-benar ingin membeli senjata badai ini. Tapi sekarang dia menghitungnya dan membiarkan Ye Jiang membelinya. Namun, bahkan jika Ye Jiang dapat menggunakan pistol badai, setelah semua, badai ini pemilik senjata itu adalah Thor. Warisan Dewa Guntur adalah Xiao Yan. Maka pemilik senjata petir ini adalah Xiao Yan. Selama Xiao Yan berpikir, senjata petir ini akan mengenalinya sebagai tuan. Lei Hu memandang senyum di wajah Xiao Yan. Dan dia merasa aneh-aneh. Juga sedikit terkejut. Dia hanya menyadari pada saat ini bahwa tuan kecil di depannya sangat berbeda dari Thor. Dan suatu kali Thor bertingkah cerah. Berani-berani. Jalan lurus. Sehingga akan menyinggung orang-orang dari Dewa Pejuang Aliansi. Dan akhirnya berakhir seperti ini. Dan orang di depannya. Dia tidak bisa dianggap jujur. Tidak bisa berbicara tentang keadilan. Dan sama-sama menentukan. Tetapi pada dasarnya berbeda. Ia bahkan bisa dikatakan jahat. Dibandingkan dengan Thor, tindakannya lebih kejam dan ganas. Dan di sepanjang jalan, Thunder Fox juga menyaksikan banyak cara Xiao Yan. Tidak pernah baik untuk bertindak. Itu lebih umum untuk membunuh orang dan mendapatkan lebih banyak barang. Xiao Yan akan lebih sulit ketika dia bertemu orang-orang yang kejam. Dan pistol petir ini. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Yan telah mengaturnya dalam rencananya. Sebuah bom waktu terkubur di samping Ye Jiang. Selain itu, Anda tidak hanya menghabiskan setengah sen, tetapi juga mengganggu Ye Jiang. Dan kemarahan akan membuat orang kehilangan akal sehatnya. Hari ini pelelangan masih berlangsung. Tetapi komunikasi Xiao Yan telah menyebabkan Ye Jiang menghabiskan 300 juta Xianyuan Qidan. Dia berasal dari League of Gods. Dan uangnya masih tidak sedikit. Setidaknya pada banyak item di bawah ini, Ye Jiang tidak akan begitu mewah. Senjata dengan larangan itu sebenarnya dijual seharga 310 juta dolar, yang terlalu menakutkan. Bahkan jika itu digunakan oleh dosen, ada batasan. Di mana itu sepadan dengan harga ini. Itu hanya hiasan. Kebisingan senjata badai petir perlahan-lahan turun. Dan mata Water Pearl melunak lagi. Dan suaranya menjadi manis dan menyenangkan lagi. Di peringkat berikutnya, Xiao Yan juga memotret beberapa bahan obat langka secara berurutan, yang diperlukan oleh Lang Tian. Jika Lang Tian dapat melatih beberapa Ling Yun Xuan Tiandan, itu juga bisa dalam permainan fantasi. Sangat meningkatkan efektivitas tempur. Pelelangan berlangsung lama. Dan pelelangan itu bahkan lebih banyak lagi. Membuat Xiao Yan terlihat lelah. Dan bahkan menutup matanya dengan bosan dan mendengkur. Rancang dan Ye Fei Yu jarang berbicara di samping. Ye Fei Yu hanya akan membuka lelang kecuali ada sesuatu yang mereka sukai. Tetapi mereka tidak terlalu berharga. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Xiao Yan dibangunkan oleh Xia Zhenghui. Xiao Shao. Ini benda ini. Xia Zhenghui memandang ke lapangan. Saat ini, ada celah di wajahnya yang tidak sembuh. Dan sepasang tenda merah berkelebat di mata hitamnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, beberapa bahan sedang dilelang di pasar. Beberapa bahan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Yan berbalik dan menemukan bahwa Ding Yue sudah memegang banyak tangan. Nizi ini sudah butuh banyak Xianyuan Qidan. Materi yang dikatakan Xia Zhenghui adalah materi yang disebut Pouling Stone. Xiao Yan sedikit bingung. Untuk apa ini? Tanya Xiao Yan. Xiao Shao ingat ilusi kita muncul di platform Suzakudian. Ini adalah jenis material ini. Semacam ilusi yang dibangun oleh kita. Jika kita memilikinya, kita dapat mengatur ilusi yang lebih besar. Dan kekuatannya akan lebih kuat. Perlahan berkata. Ternyata ilusi itu benar-benar menggairahkannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Bahan batu jiwa ini tidak banyak. Hanya beberapa ratus. Tapi Xiao Yan membelinya dengan 20 juta Xianyuan Qidan. Jumlah orang yang menawar tidak besar. Tetapi ada yang akrab Xiao Yan melakukan penawaran dengan Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya kedua belah pihak juga tersenyum. Dan pihak lain memberi Xiao Yan. Dan Xiao Yan menawar batu jiwa bersama dengan semangat dunia psionik. Tetapi tampaknya mereka tidak terlalu diminati. Jadi tidak ada peningkatan. Setelah mendapatkan batu jiwa, Xia Zhenghui mengambil materi ini dan merisetnya. Dengan kemajuan pelelangan, ada beberapa hal langka.
Beberapa hal tidak berharga bagi sebagian orang. Tetapi di mata mereka yang membutuhkannya, mereka bernilai ribuan dolar. Hal-hal yang biasanya tidak bisa Anda beli. Tetapi tetesan air. Suaranya yang menawan selalu membuat pelelangan tetap panas. Setelah barang-barang dijual, 3 pelayan muncul lagi di lapangan. Mereka memegang piring-piring perak dengan 3 item di atasnya. Dan dengan penampilan ketiga item itu, tampaknya ketiga item itu luar biasa. Segalanya menjadi tenang. Selanjutnya, kami melelang 3 item yang banyak orang perhatikan. Yang pertama adalah peta fantasi. Mengenai apakah itu benar, Anda perlu memverifikasi sendiri. Lelang Hongmeng tidak bertanggung jawab untuk ini. Harganya 100 juta sen. Naik. Suara Suizuer terdengar, diiringi dengan suara meroket dari seluruh rumah lelang. Dikatakan bahwa setiap kali World Realm Contest, Hongmeng Auction akan menjual peta, dan kredibilitasnya adalah 80%. Jika kamu mendapatkan peta ini, kamu tidak akan berada di dunia fantasi tanpa kekacauan. Petunjuk arah akan menghindari banyak masalah. Petik 2. Aku juga mendengar itu. Aku tidak berharap legenda itu benar. Itu hanya harga 100 juta Xianyuan Qidan. Terlalu mahal. Suara diskusi tiba-tiba menyebar. Miliar Xianyuan Qidan ini hanya harga awal. Dan godaan peta fantasi sudah cukup untuk menyentuh hati semua orang yang berpartisipasi dalam World Realm Contest. Ada panduan peta dari awal. Jangan segera terdengar. Aku punya 200 juta. 300 juta. Aku punya 400 juta. Harganya seperti binatang buas banjir. Dan itu mulai tumbuh gila. Xiao Yan sedang duduk di atas panggung saat ini. Dan tidak pernah diharapkan bahwa bagian bawah kotak rumah lelang Hongmeng akan menjadi barang seperti itu. Tidak heran itu akan menarik begitu banyak peserta. Ternyata, ada cheat resmi di sini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tersenyum pahit. Harganya dengan cepat mencapai harga tinggi 1 miliar. Dan pada harga ini, ada banyak orang yang menawar ulang. Bagaimanapun, 1 miliar Xianyuan Qidan. Bagi sebagian orang yang datang dari kalangan bawah, sehingga apakah harga yang sangat tinggi. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa baik Dewa Darah maupun aliansi pejuang dewa belum berbicara. Mata mereka belum tertuju pada peta dunia fantasi ini. Sepertinya mereka masih menunggu. Bagian bawah kotak yang sebenarnya belum muncul. Melihat ini, Xiao Yan juga terus menunggu. Ini pedagang pengkhianat. Setiap kali kontes realem dunia dicurangi, sebelum 6 saudara dan 5 saudari memberi saya salinan. Dan itu persis sama. Saya tidak berharap begitu banyak orang untuk membelinya. Bentuknya mencibir. Menggelengkan kepalanya. Dan 2 peta ilusi di lapangan muncul di tangannya. Melemparkan satu langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil peta, meskipun tidak ada cara untuk mengkonfirmasi apakah itu sama dengan peta di lapangan. Tetapi tampaknya jenis yang sama dalam hal materi. Namun, itu harus persis peta yang sama. Pada saat ini, tangan Ding Yue juga memiliki peta yang sama persis. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki 3 peta yang persis sama dengan harga pasar telah melebihi 1 miliar. Kehilangan. Aku pikir peta mukjizat ini adalah harta karun. Dan tampaknya semua orang tahu bahwa ini bukan gambar rahasia. Setelah Ding Yue berkata, dia merobek peta itu menjadi beberapa bagian. Gambar ini diambil di tangan Luo Sheng. Sekarang Ding Yue masih ingat bahwa ketika dia mengambil peta Luo Sheng, seolah-olah dia telah mengambil nyawanya. Sekarang dia ingin datang, tetapi dia mendapatkan hal yang tidak berguna. Xiao Yan juga tersenyum pahit. Pada akhirnya, aku tidak tahu yang digunakan Xiao Bai. Dan mengambil peta ini dengan harga 1,2 miliar Xianyuan Qidan. Xiao Yan juga diam-diam berkata dalam hatinya. Ini benar-benar tidak ada pemerkosaan dan tidak ada urusan. Oke, mari kita ambil item kedua. Yang ini juga terkait dengan Gimu. Ini juga peta. Tapi peta ini adalah peta sumber daya untuk ilusi kedua. Ini bisa membimbingmu ke sumber daya terbaik. Jadi jangan sampai ketinggalan. Petik 2. Begitu suara Water Pearl keluar, teriakan yang tak terhitung jumlahnya dinaikkan lagi. Xiao Yan juga mengunyah saat ini. Karena Hongmeng Auction mampu melelang hal-hal tentang permainan. Itu secara alami dilisensikan. Yaitu, itu adalah tinggi diungkapkan dengan sengaja.
Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Kali ini dia menemukan bahwa alam Dewa Darah dan aliansi pejuang dewa sudah tidak mampu menanggungnya. Mereka sepertinya datang untuk menggambar kedua ini. Hah, saudara 6 dan saudara 5 tidak memberi saya peta ini. Ye Feiyu berkata dengan heran. Tampaknya peta sumber daya ini adalah gambar baru. Mata Xiao Yan juga panas. Tetapi Xiao Yan juga berusaha meraih saat meraih gambar ini. Xiao Yan melihat piring perak ketiga yang belum diperkenalkan. Melihat dari kejauhan, saya bisa melihat bahwa item terakhir di piring perak dapat bersinar dan bersinar merah. Xiao Yan melihat melalui tirai cahaya. Melihat dari dekat, kepala Xiao Yan tiba-tiba muncul lapisan padat keringat. Tidak terlalu kebetulan, kata Xiao Yan terkejut. Itu sangat kebetulan. Gambar ketiga harus diperoleh. Ia memiliki fluktuasi khusus yang dipancarkan oleh Heart of Fire. Itu harus terkait dengan Heart of Fire. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menemukannya. Heart of Fire pertama Anda. Bahkan ketika Xiao Yan masih ragu, suara Zan tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, yang juga mengejutkan Xiao Yan. Jantung nyala api. Pupil Xiao Yan menyusut ke ukuran jarum pada saat ini. Dan bahkan suaranya menjadi terganggu. Dan tubuh yang duduk di kursi sedikit gemetar. Suara gumam Zan Lao juga sedikit terkejut. Dan sepertinya dia tidak pernah mengira bahwa petunjuk dari nyala api muncul begitu cepat. Pada saat ini, di ruang lelang, karena suara teriakan dari peta sumber daya kedua, sepertinya mereka semua diisolasi oleh Xiao Yan pada saat ini. Hanya 4 kata ini yang terus bergulir seperti guntur dalam pikiran Xiao Yan. Seluruh tubuh bergetar, dan bulu-bulu berdiri pada saat ini. Jantung api adalah arah yang akan ditempuh Xiao Yan setelah 3 keajaiban. Hari ini, 3 keajaiban telah memberinya banyak pertumbuhan di sepanjang jalan. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa hanya Skyfire di antara 3 keajaiban. Inilah yang benar-benar dirindukan Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan tampak sedikit di tengah rumah lelang. Pada piring perak pembantu ketiga, cahaya menyala samar mengirim godaan tak berujung kepada Xiao Yan. Yu Yan berpikir bahwa jantung api yang biasanya dicari oleh tumpukan jerami ada beberapa petunjuk di sini. Pada saat ini, angka yang tak terhitung jumlahnya dan semua mata di lapangan dikumpulkan pada peta sumber daya di atas plat perak pelayan kedua. Tampaknya tidak ada yang memperhatikan gambar merah berapi-api di piring perak pelayan ketiga. Fluktuasi aneh yang berasal dari gambar ini mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Tetapi untuk Xiao Yan, yang memiliki menara roh virtual Zichen, itu dapat dikenali secara sekilas. Mata Xiao Yan menyipit seperti mata pin, dan membeku di piring perak yang dipegang oleh pelayan ketiga. Setelah waktu yang lama, kengerian di hatinya berangsur-angsur memudar, dan suara mengerikan yang menghilang di sekitarnya juga menuangkan ke telinga lagi. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga dilucuti dari keadaan pemalu itu. Bu! Xiao Yan menyelinap di antara tenggorokannya. Tanpa sadar, telapak tangannya sudah dipenuhi keringat, dan hatinya masih ngeri saat ini. Xiao Yan telah berevolusi dari keputusan surga tingkat 8 ke keputusan Zichen Suling tingkat domain. Dan yang berikutnya untuk terus berevolusi keterampilan membutuhkan jantung api. Setelah memasuki peri pertempuran, Xiao Yan dan tingkat kekuatan yang sama kesenjangannya tidak sebesar seperti sebelumnya. Dan pertempuran Leapfrog tidak semudah sebelumnya. Selain menjadi kuat dan kuat, melangkah ke Douxian bukanlah kaisar yang bertarung. Secara alami akan ada perbedaan di antara pertempuran. Tetapi alasan sebenarnya mengapa tantangan Xiao Yan saat ini tidak sebagus sebelumnya. Faktanya, ini adalah praktik yang ia praktikkan sekarang. Zichengsu. Semangat hanya puas dengan tatanan domain. Dan itu tidak jauh berbeda dari beberapa latihan tatanan suci tingkat atas. Itulah sebabnya Xiao Yan sedikit berjuang dalam pertarungan Leapfrog. Namun, jika Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Heart of Fire pertama, Zichen Suling akan berevolusi. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Xiao Yan secara alami. Xiao Yan menebak pada saat ini. Karena gambar tentang Heart of Fire ini muncul di sini. Mungkin itu sengaja diungkapkan oleh manajer senior Hong Mengsing. Lebih mungkin bahwa Heart of Fire ini mungkin tertinggal di babak final permainan. Di dalam dunia atas,
Xiao Yan sekarang memperhatikan rumah lelang dan menemukan bahwa mata semua orang menyatu pada peta sumber daya yang kedua. Ada baik bahwa mereka tampaknya tidak memperhatikan gambar hati biru. 18 miliar sen sumber gas dan pada saat ini, Ye Jiang dari Dewa Pejuang Aliansi telah menyerukan harga ke harga tinggi 1,8 miliar. Harga ini sudah tinggi. Dan itu sudah cukup untuk membeli bahtera kelas 2 kelas 1. Ini hanya peta. Dan keasliannya belum dikonfirmasi. Dan harganya telah mencapai harga setinggi itu. Dengan kemunculan suara Ye Jiang, lingkungan di sekitarnya sepi. Sepertinya tidak ada yang mau membayar harga setinggi itu untuk mendapatkan peta sumber daya ini dengan keaslian yang tidak pasti. Tentu saja, tatapan Xiao Yan pada saat ini adalah untuk lebih memperhatikan gambar jantung nyala api. Bahkan jika peta sumber daya ini terlalu penting, itu tidak sepenting jantung nyala api yang dapat mengembangkan keterampilannya. Karena itu, Xiao Yan secara alami tidak akan bersaing untuk peta sumber daya ini. 108 miliar Xianyuan Qidan sekali. Tetapi ada lebih dari harga ini. Mata Sui Zuer dengan lembut melirik kerumunan orang. Dan desas-desus berlanjut. Tetapi tidak pernah mendengar ada yang menawar lagi. Karena harga yang tinggi. Jika Anda membeli peta sumber daya ini, bahkan jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan dibunuh oleh orang lain. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menyimpannya, itu hanya akan menjadi hambatan. Tatapan Xiao Yan kental pada cetak biru Heart of Fire. Dan dia tidak tertarik pada peta sumber daya ini saat ini. Kali kedua 1,8 miliar. Suara lembut Sui Zuer terdengar lagi. Di dunia Dewa Darah, Serigala Darah dan Sui Binzen saling memandang dan menyerah. Bagaimanapun, harganya benar-benar tidak berharga. Mungkin gambar ini palsu. Pada akhirnya, tidak ada biaya. Dan harganya 1,8 miliar sen. Lebih baik menambahkan beberapa senjata dan peralatan. Untuk gambar, itu tidak layak. Brother Xiao Yan, mengapa kamu tidak tertarik dengan gambar ini? Pada saat ini, Geng Ping, yang sangat dekat dengan Xiao Yan, bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Xiao Yan tidak berbicara. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku juga menginginkannya. Tetapi aku tidak punya uang. Geng Ping mendengar bahwa tiba-tiba itu adalah garis hitam. Dan tidak pernah mengira jawaban Xiao Yan begitu jujur. Haha, jika Bruder Xiao Yan menginginkannya, aku dapat meminjamkanmu uang. Geng Ping tertawa. Xiao Yan mendengar sedikit pandangan. Ketika dia memandang Geng Ping, dia sedikit terkejut. Geng Ping juga datang dari kalangan bawah. Mustahil memiliki begitu banyak Qidans abadi di tangannya. Dan saat ini ia bersedia meminjamkan Xiao Yan. Itu menunjukkan bahwa identitas Geng Ping sama sekali tidak sederhana. Setidaknya dapat dipastikan bahwa ia sangat kaya. Terima kasih, Brother Geng Ping. Saya pikir peta sumber daya ini sebagian besar menggertak. 1,8 miliar. Tidak sepadan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak. Namun, ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Geng Ping, dan suara ketiga Sui Zuer hampir jatuh, sebuah suara yang agak lembut tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. 1,9 miliar. Ada keributan di antara hadirin. Dan Xiao Yan juga tertegun. Dia menoleh dengan tajam dan melihat Ding Yue tersenyum padanya di sampingnya. Keributan. Seperti gelombang pasang. Menyapu lapangan. Tetapi dalam cahaya gelap, wajah Ding Yue tidak bisa dilihat dengan jelas. Dan dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Ini dari posisi atas lantai lelang. Dan semua orang di sini tidak biasa, setidaknya kebanyakan orang berpikir begitu. Ding Yue, Xiao Yan juga sedikit terkejut. Tetapi juga tidak menyangka bahwa Ding Yue, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba akan berbicara. Karena ada kebencian. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Wajah Ding Yue menunjukkan wajah yang kusam. Xiao Yan tersenyum masam. Tetapi dia lupa bahwa ada tuan yang begitu kaya di sampingnya. Tatapan Sui Zuer kembali ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, apakah ada 1,9 miliar dolar? Adakah yang lebih tinggi dari harga ini? Kata-kata Sui Zuer beredar. Dan mereka meledak di lapangan. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan peta sumber daya ini,
Mereka masih sangat ingin tahu badai apa yang akan dipicu oleh peta ini. Saudara 9. Harga peta sumber daya ini sebesar 1,9 miliar sudah sangat tinggi. Dan peran peta ini mungkin tidak sepenting yang dibayangkan. Yefei Liumei juga sedikit ragu-ragu. Siap berkecil hati. Xiao Yan tersenyum pahit. Sekarang dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Karena ada pemilik kaya duduk di sini. Xiao Yan sulit mengatakan apa-apa. Peta dan peta itu tidak penting. Tapi apa yang ingin didapatkan Dewa Perjuangan bisa dimenangkan dengan mengandalkan titik ini. Secara umum, ini bukan kerugian. Ding Yue tersenyum sedikit. Wajahnya muncul. Dua lesung pipit muncul. Dan wajahnya tidak tampak imut saat ini. Tapi itu agak penuh kebencian. Setidaknya jika mereka melihatnya, mereka akan membenci Ding Yue. Itu mereka lagi. Ye Jiang menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dalam cahaya redup, dia masih bisa melihat Xiao Yan dengan senyum tipis. Dan bahkan mengangkat bahu ke arah Ye Jiang. 1 miliar kali. Suara Sui Zuer terdengar pelan. Ye Jiang menatap Xiao Yan dengan keras. Tetapi dia tidak punya pilihan selain marah. 2 miliar. Ye Jiang menggertakkan giginya. Dengan kasar. 21 miliar. Suara Ye Jiang baru saja turun. Suara cantik Ding Yue terus berteriak. Ye Jiang mengerutkan kening. Membunuh niat di seluruh langit. Meskipun niat membunuh yang intens masih jauh. Harganya masih naik. Dan setiap kali tawaran dilakukan, ada keributan di antara orang-orang di bawah ini. Karena harganya sangat mahal. Tetapi nada Ding Yue masih meremehkan. Lebih baik, lupakan saja. Liang Feng tersenyum pahit. Lagi pula, tampaknya tidak layak untuk mendapatkan peta sumber daya dengan harga ini. Yang keji. Berikan aku semua Xianyuan Qidanmu. Hari ini aku harus mendapatkan peta sumber daya ini. Ye Jiang pernah diperankan oleh Xiao Yan. Dan jika dia kalah lagi kali ini, wajah Dewa Aliansi Hechun. Segera, Timur dan Barat bersama-sama mengambil 500 juta lebih. Dan Liang Feng hanya menghasilkan 100 juta. Adapun Jiang Ya, setengahnya tidak berhasil. Ye Jiang menatap Jiang Ya dengan tajam dan berkata dengan marah. Sungguh anjing yang tidak berguna. Jiang Ya duduk di akhir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua amarahnya tersembunyi. Wajahnya tenang dan mengerikan. Tetapi ia menundukkan kepalanya dan tidak pernah memandang Ye Jiang. 2,2 miliar. Suara Ye Jiang berteriak lagi. Tampaknya dia akan mati. Di ruang lelang, ayah Ding Yue, Ding Yantao, juga ada di antara mereka. Dia mendengar suara Ding Yue. Sebagai seorang ayah, dia secara alami dapat dibedakan. Ini benar-benar bocah yang hilang. Tapi, masalahnya tidak besar. Karena itu adalah dewa pejuang aliansi. Itu bukan kerugian menghabiskan uang untuk membuat mereka makan. Ding Yantao memegang tangannya dan duduk dengan damai di kursi. Wajahnya tidak menunjukkan masalah ekspresi. Diam-diam mendengarkan suara di lapangan. Dan suara marah dari panggilan Ye Jiang. Wajah Ding Yue masih meremehkan. Mata Mei menatap Ye Jiang dengan pandangan jijik. Dibandingkan dengan kekuatannya, Ding Yue mungkin tidak sebagus dia. Tetapi dibandingkan dengan properti keluarganya, Ding Yue tidak takut akan hal itu. Wanita muda dari rumah lelang keluarga Ding, terakumulasi selama bertahun-tahun. Dan kelahiran dan bisnis Ding Yue. Karakter pezina bahkan mengadu domba ayahnya. Uang ini bukan apa-apa baginya. 2,5 miliar. Wow, ada kegemparan luar biasa lainnya. Banyak orang mendengarkan suara lincah ini. Tetapi mereka hanya merasakan suara ini. Dan saya tidak tahu wanita mana di dunia yang kaya akan uang. Kecepatan detak jantung semua orang sedikit di belakang. 2,5 miliar. Xiao Yan memiliki pandangan pahit. Mengingat penampilan Ding Yue di lubang cacing ketika Ding Yue memintanya untuk mengambil 100 juta sen. Dan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Xianyuan Qidan sekarang dihabiskan seolah-olah dia sedang menghancurkan kacang. Dan dia hanya menganggap Xianyuan Qidan sebagai kotoran. Raut wajah Ye Jiang juga karena harga 2,5 miliar yuan menegang. Dan manik-manik keringat muncul di wajahnya. Pada saat ini, ia takut memiliki sedikit keraguan. Kekuatan Xiao Yan, setidaknya, sangat kaya. Ye Jiang bahkan tidak memikirkannya. Xiao Yan, yang berpikir bahwa tidak ada ancaman.
telah menjadi pelelangan ini dan pesaing terbesar mereka. Kamu Jiang, Liang Feng sedikit mengernyit, dan terlalu banyak mengkonsumsi Xianyuan Qidan di sini. Ini benar-benar bukan pilihan yang bijaksana. Lagi pula, selain menjadi mata uang yang setara, Xianyuan Qidan adalah pasokan energi yang penting. Ini akan digunakan dalam jumlah besar dalam permainan. Jelas, untuk membeli peta sumber daya ini, Ye Jiang telah memindahkan semua bosnya. 2,7 miliar. Ye Jiang terus berbicara tanpa mengindahkan bujukan Liang Feng. Ini semua miliknya. Pada saat ini, dia masih memegang sedikit keberuntungan. Berpikir bahwa Xiao Yan juga jalan buntu dan ingin menggunakan dua secara langsung. 1,5 miliar membuatnya takut. Aku hanya tidak percaya. Satu generasi dari dunia bawah, kamu akan memiliki begitu banyak roh abadi. Namun, tepat ketika ekspresi Ye Jiang jelek, ekspresi Ding Yue santai. Dia panjang dan cantik, dan suaranya yang bersemangat berbicara lagi. 3 miliar. Begitu suara itu keluar, suara itu sepertinya bisa keluar dari seluruh rumah lelang. Bahkan tubuh halus Zuan Zuer sedikit terguncang, dan matanya yang halus terangkat sedikit. Dia melihat ke arah Ding Yue, dan matanya juga terungkap. Kejutan yang tidak bisa dipahami. Wajah lama Ye Jiang memerah, dan wajahnya sangat jelek sekarang nampaknya Xiao Yan telah memakan peta sumber daya ini. Ye Jiang sekarang hanya memiliki begitu banyak Xianyuan Qidan. 3 miliar Xianyuan Qidan. Dia tidak lagi berhak untuk menawar lagi. Oke, dalam hal ini, peta sumber daya ini adalah untuk Anda. Saya harap Anda akan hidup dari permainan fantasi pertama. Ye Jiang mencibir-mencibir. Dan setelah berbicara, Ye Jiang terdiam. Segera, seluruh kebisingan pecah. Dihadapi dengan harga tinggi seperti 3 miliar Xianyuan Qidan, Ye Jiang juga malu pada saat ini. Dan dia tidak mampu membeli lebih banyak Xianyuan Qidan. Dalam game ini, Dewa Perang Aliansi kalah lagi. Hehe. Jiang Ya duduk di ujung dan mencibir dengan suara rendah, yang tidak diragukan lagi mengganggu Ye Jiang yang sudah marah. Apakah kamu mencoba untuk mati? Tawa Jiang Ya sepertinya menertawakan Ye Jiang, yang tidak berdaya pada saat ini. Dan Ye Jiang menoleh. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan, dan berkata dengan dingin. Jiang Ya perlahan mengangkat kepalanya saat ini, dengan senyum di wajahnya. Tetapi senyum ganas. Tapi Jiang Ya tidak menjawab Ye Jiang, hanya mencibir. Bahkan jika Ye Jiang akan membunuh Jiang Ya, dia akan melakukannya di pertandingan. Tetapi jika Sun Ning tahu bahwa Ye Jiang telah membunuh sesamanya, aku khawatir Ye Jiang akan dihukum berat bahkan jika dia mati. Jadi Jiang Ya sudah tiba. Dan bahkan jika Anda benar-benar ingin memulai, jika Anda satu-satu dengan Ye Jiang, bahkan jika Jiang Ya tidak bisa bertarung, setidaknya Anda akan merobek kulit Ye Jiang. Meskipun Jiang Ya tersenyum, dia mengalami niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan niat membunuh yang kuat juga menyebabkan Ye Jiang mandek sedikit. Meskipun usia Ye Jiang dan Jiang Ya hampir sama, mereka juga telah mencapai 5-star fighting immortal sebelum usia 10 tahun. Di aliansi pejuang dewa, mereka dapat dianggap sebagai salah satu hari terbaik di umur panjang. Jika Jiang Ya dikalahkan oleh Xiao Yan, sekarang belum tentu siapa kapten itu. League of Gods dapat dikatakan sebagai arus bergelombang. Kedua kali mengalami kerugian di tangan Xiao Yan, dan mereka sedikit banyak diguncang oleh tentara. Setidaknya pada saat ini, Ye Jiang tidak hanya berpikir bahwa Xiao Yan dari kelas bawah. Limbah di udara, karena kalangan inferior yang biasa. Mustahil untuk mengeluarkan 3 miliar penuh Xianyuan Qidan. Untuk Dosian, jumlah ini tidak rendah. Di sisi lain, Xiao Yan tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Peta sumber daya itu dikemas dengan sangat indah dan dikirim ke Xiao Yan. Ketika Ding Yue melambai, dia melempar 3 miliar Xianyuan Qidan dan Xiao Yan mengerumuni. Itu semua adalah garis hitam. Ini bukan cara untuk menghabiskan uang. Xiao Yan tidak berdaya. Tetapi Ding Yue mungkin tidak layak membeli peta sumber daya ini. Tetapi setidaknya semangat pasti membuat Dewa Aliansi semakin rendah. Kakak Xiao Yan. Ternyata kau tetap di belakang. Benar-benar tidak sopan dan tidak sopan. Geng Ping juga terpana.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan membeli peta sumber daya ini dengan harga 3 miliar yang begitu tinggi. Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya di Gengping. Jika 3 miliar Xianyuan Qidan ada di tangan Xiao Yan, dia tidak akan membeli peta sumber daya yang disebut setelah dia terbunuh. Lagi pula, itu tidak seperti ini. Gaya Xiao Yan. Tapi Xiao Yan juga tidak bisa mengatakan Ding Yue. Lagi pula, dia menghabiskan uangnya sendiri. Dan dia membeli peta sumber daya, yang pasti membantu seluruh tim. Suasana rumah lelang, di bawah naungan Water Pearl, dan kemunculan 2 peta. Suasana juga mencapai klimaks. Hari ini, item peringkat terakhir. Kali ini masih peta. Tapi ini peta khusus. Suara Suizuer perlahan bergema, menggerakkan sosok anggunnya ke tempat ketiga. Di samping pelayan, tirai cahaya juga dipindahkan ke piring perak di tangan pelayan. Dan pasangan itu mengungkapkan beberapa gambar berwarna merah, seolah-olah api menyala. Di tepi gambar, Anda dapat melihat api redup menyala dengan gambarnya. Gambar itu juga tampak terbakar. Saya merasa bahwa gambar itu akan ditelan oleh nyala api. Namun, ketika saya melihat gambar itu lagi, saya menemukan bahwa ukurannya tidak berubah dan terlihat sangat aneh. Ini, gambar apa? Dengan diperkenalkannya Suizuer, jelas bahwa gambar ini tidak diketahui di seluruh bidang. Hanya mata Xiao Yan yang menatap gambar api pada saat ini. Telapak tangan tidak tahu kapan itu kencang. Dengan tinjunya, Xiao Yan sedikit gugup. Karena takut Adapun tujuan dari gambar ini, itu harus terkait dengan adegan terakhir dari dunia atas, yang benar-benar luar biasa dengan sendirinya. Harga awal adalah 500 juta sen. Suizuer memperkenalkan lagi. Kata-kata itu hilang. Dan gelombang diskusi menyapu lantai lelang. Beberapa saat kemudian, beberapa orang masih menawarkan untuk membeli. Dan harga lelang gulungan gambar api ini mulai naik. Blood Wolf dan Sue Binying juga saling memandang. Melihat gambar api ini, keduanya menggelengkan kepala. Tetapi masih meneriakkan harganya. Meskipun saya tidak tahu apa itu. Jika memasuki kompetisi final, gambar ini pasti akan memiliki efek. Tetapi jika harganya terlalu tinggi, itu tidak akan dipertimbangkan. Sue Binsi berkata perlahan. Suara yang sangat memesona tidak teriak harga dengan cepat. Di sisi League of Gods, Ye Jiang, yang kalah 2 kali berturut-turut, juga melihat cetak biru nyala api. Tetapi kerutannya sedikit mengernyit. Karena dia tidak tahu apa itu. Tapi itu yang terakhir setelah semua tidak terlalu mudah untuk memikirkan bagian bawah kotak. Tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Beli dulu. Dan kemudian katakan bahwa peta sumber daya telah dirampok. Aku tidak percaya bahwa ampas yang lebih rendah di ampas yang lebih rendah memiliki Xianyuan Qidan dan aku merampokku. Ye Jiang dengan lambaian lengan bajunya. Dia berkata dengan sengit. Liang Feng. Di sisi lain, lebih rasional dari dia, memegang pedang kuno di dadanya dengan kedua tangan, melihat gambar api, dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya khawatir nilai gambar ini tidak tinggi. Bagaimanapun, ini adalah situs lelang. Mereka akan mendapat untung dengan berbagai cara. Mungkin ini hanya selembar kertas bekas yang tidak berguna. Ini juga merupakan cara untuk melakukan bisnis. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli benda ini. Liang Feng melihat gambar api. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tampaknya gambar itu sengaja misterius. Hanya mengendarai peta pertama dan yang kedua popularitas peta sumber daya. Dan kemudian bunuh dengan ganas. Ye Jiang mengerutkan kening dan tidak terburu-buru untuk mengikuti harganya. Dia sedang menunggu. Menunggu Xiao Yan. Dia ingin melihat apakah Xiao Yan akan menawar untuk itu. Namun, daya tarik dari gambar api ini jelas jauh lebih rendah daripada harga gambar pertama dan kedua. Lagi pula, banyak orang di sini memiliki rasa pengetahuan diri. Betapa sulitnya untuk masuk ke dunia atas akhir, sehingga menghabiskan banyak uang. Pentingnya membeli gambar api ini juga minimal. Itu tergantung pada bagaimana beberapa kekuatan utama terakhir memilih. Tentu saja. Di kursi di bagian atas rumah lelang, tidak hanya Xiao Yan, tetapi juga dunia Dewa Darah dan aliansi dewa-dewa yang bertarung. Tetapi juga beberapa kekuatan yang kuat.
Seperti dewa spiritual di dunia psionik yang telah berbicara dengan Xiao Yan sebelumnya. Itu juga ada di dalamnya. Tetapi dalam pelelangan gambar final, banyak pasukan tidak ikut. Atau sebagian besar dari mereka merasa bahwa harganya terlalu tinggi dan sama sekali tidak layak. Kebanyakan orang tidak tahu apa itu. Tetapi masih ada orang yang mengikuti harganya. Dan kebanyakan dari mereka berpikir bahwa ini adalah gambar terakhir dari kotak paling bawah. Dan toh itu tidak akan bernilai rendah. 1,5 miliar. Setelah harganya naik menjadi 1,5 miliar Xianyuan Qidan, suaranya berhenti perlahan-lahan. Xiao Yan melihat api di lapangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Selain beberapa Xianyuan Qidan yang telah ia habiskan, sekarang hanya sekitar 500 juta yang tersisa. Dan harga 1,5 miliar sudah sangat tinggi untuk Xiao Yan. Karena itu, bahkan jika Xiao Yan Xuan menoleh, dia mengunci matanya pada Ding Yue, satu-satunya wanita kaya di sini. Itu, Ding Yue. Gambar ini sangat penting bagiku. Apakah kamu memiliki Xianyuan Qidan di tanganmu? Pinjamkan padaku terlebih dahulu. Xiao Yan menggosok telapak tangannya dengan sedikit malu. Tetapi untuk saat ini sumber nyala api hanya nakal. Ding Yue melirik Xiao Yan, lalu mendongak dalam nafsu makan. Dan kemudian memberikannya kepada Xiao Yan dan mengirimkannya ke Xianyuan Qidan Xiao Yan. Xiao Yan memiliki hati yang bahagia. Tetapi sebuah cek menjelajahi kuantitas. Ditemukan bahwa Ding Yue hanya memberinya 200 juta Xianyuan Qidan. Nona, itu 1,5 miliar. Bukan 200 juta. Xiao Yan hampir tidak menangis. Ding Yue mengangkat bahu tanpa daya. Aku baru saja menghabiskan semua uang rumah pribadiku. Dan sekarang 200 juta Xianyuan Qidan terakhir yang tersisa di tanganku semuanya untukmu. Xiao Yan tampak kesal dan menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa minyak Ding Yuefu kehabisan uap. Bahkan jika dia menambahkan 2 juta yuan yang diberikan oleh Ding Yue, Xiao Yan hanya memiliki 700 juta abadi. Tidak cukup untuk menawar. Kedua kalinya 1,5 miliar. Mata menawan Sui Zuer sekali lagi melirik ke sekeliling rumah lelang. Semua di sekitarnya tenang. Tetapi tidak ada yang mau membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli gulungan gambar api ini. Setelah semua kecuali untuk pasukan yang 100% yakin bahwa mereka dapat memasuki wilayah udara akhir atas. Pasukan lain tidak tertarik pada hal ini. Mengerikan. Jika jatuh ke tangan orang lain. Begitu memasuki permainan. Tidak diragukan lagi akan menjadi tumpukan jerami. Xiao Yan bertepuk tangan berulang kali. Wajahnya menunjukkan panik. Tetapi dia tidak memiliki Xianyuan Qidan di tangannya. Jadi dia hanya bisa melakukannya. Menonton. Setelah Sui Zuer melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang menawar, dia bersiap untuk mengumumkan kepemilikan gambar api. Tetapi pada saat ini, suara kekanak-kanakan yang terdengar ringan, tiba-tiba terdengar. 1,6 miliar. Sumber suara ini ada di sebelah Xiao Yan. Ye Feiyu duduk di samping rancang. Mereka memang berbicara. Tapi itu adalah Ye Feiyu dari kuil kuno. Pentingnya gambar ini tampaknya dipertanyakan. Ye Jiang sedikit mengernyit. Dia tidak tertarik pada gambar api yang tidak diketahui ini. Melihat Xiao Yan tidak ada yang berbicara. Ye Jiang tidak memiliki kebencian semacam itu untuk kuil kuno. Jadi setelah berpikir, dia masih berpikir apakah akan mengambil gambar ini. Liang Feng masih menggelengkan kepalanya di sebelahnya. Dia menatap rancang dan Ye Jiang dengan dingin di bawah mata redup. Dan kemudian perlahan berkata, jika mereka mau, kamu tidak bisa meraihnya. Rumah kedua orang itu sebanding. Kami jauh lebih kaya. Belum lagi. Gambar ini tampaknya sengaja dibuat-buat. Dan itu tidak akan sangat berharga jika Anda mau. Lupakan saja. Petik 2. Ye Jiang mendengar kata-katanya dan mengerutkan kening. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini pelelangan dirampok dari apa yang tidak bisa dihindari. Yang membuatnya paling marah adalah bahwa musuh-musuh mereka yang telah merebut mereka. Seolah-olah kata-kata muluk sebelumnya dipukuli saat ini. Harga 1,6 miliar bukanlah siapa-siapa untuk menaikkan harga. Dewa Aliansi juga menyerah. Dan dunia Dewa Darah juga menyerah, mereka tidak tertarik pada gambar api yang tidak diketahui ini. Pada akhirnya, harga 1,6 miliar diselesaikan. Bahkan jika seseorang dikirim ke Ye Feiyu,
Xiao Yan malu lagi pada saat ini. Mencoba berpura-pura tidak peduli. Tapi matanya pergi tak terkendali ke nyala api yang tergambar di tangan Ye Feiyu. Feiyu juga membuka gambar api dengan wajah serius. Melihat pola aneh pada gambar itu. Mencubit dagunya. Pandangan bijaksana. Hati Xiao Yan tertegun tiba-tiba. Apakah dia juga tahu jantung api? Xiao Yan berkata dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Jika Ye Feiyu membacanya, gambar nyala api ini akan terlewatkan olehnya. Dia awalnya jatuh ke tangan orang lain dan bisa memperjuangkannya. Tapi sekarang dia jatuh ke tangan Ye Feiyu. Di sini, bahkan jika Anda ambil, tidak ada kesempatan. Bagaimanapun, kuil kuno telah menyelamatkan Xiao Yan berkali-kali dalam kesusahan. Bahkan jika tidak ada prinsip untuk menjadi seorang pria, Xiao Yan tidak sama. Untuk keuntungannya, ia dapat meninggalkan prinsip menjadi seorang pria, dan akan melakukan hal-hal untuk membunuh penyelamat hidup. Segera, seluruh lantai lelang tiba-tiba terbuka, dan pinggang Willow Suizuer Yingying membungkuk ke daerah sekitarnya. Terima kasih telah datang ke lelang Hongmeng. Pelelangan ini berakhir, dan saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi. Setelah Suizuer berbicara, dia membungkuk dan memberi hormat. Dan kerumunan orang mengalir keluar dari rumah lelang satu demi satu. Lampu-lampu menyala. Dan aku melihat dengan jelas bahwa semua orang yang duduk di aliansi pejuang dewa pejuang yang berperang jauh semuanya jelek. Dan hampir semua wajah semua orang penuh dengan niat membunuh. Ye Jiang berdiri dan memandang Xiao Yan. Xiao Yan juga memandanginya. Ye Jiang membuat gerakan lenyap di depan lehernya. Dia memberi tahu Xiao Yan bahwa kau sudah mati. Xiao Yan tersenyum. Memberi jempol pada Ye Jiang, dan kemudian menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan, kamu benar-benar sampah. Wajah Ye Jiang bahkan lebih dingin. Pada pelelangan ini, Ye Jiang menyaksikan tim yang mengalahkan Jiang Ya untuk pertama kalinya, dan dia tidak selamat. Dia juga menderita kehilangan bodoh di tangan Xiao Yan. Dengan melemparkan jubah lengan, Ye Jiang memimpin orang itu dan menghilang ke kerumunan. Dan serigala-serigala darah di kejauhan juga melemparkan pandangan buruk. Kali ini, dunia dewa darah mereka tidak menunjukkan perhatian. Karena persekutuan para dewa pejuang akan menderita. Dan mereka secara alami tidak akan membuat burung muda ini lagi. Aku mengatakan itu. Dalam kondisimu saat ini, mustahil untuk mengalahkan orang ini. Bahkan mereka yang bertarung di aliansi pejuang dewa berani untuk melangkah di atasnya. Aku takut mereka adalah satu-satunya di seluruh pelelangan. Sue Binyu berdiri dan bergerak dengan posturnya yang menawan dan mempesona. Kata-katanya bahkan lebih menarik. Dia menjilat bibirnya semerah darah. Dan berkata, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita tidak perlu mengambil gambar. League of Gods akan menyelesaikannya. Dan menyelamatkan banyak masalah. Sue Binyi memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya memimpin serigala darah dan meninggalkan rumah lelang satu demi satu. Itu benar-benar hal yang baik. Ye Feiyu bersinar di matanya dan melihat cetak biru nyala api. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di belakang. Apa katamu, kakak 9? Ye Feiyu tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan agak kacau pada saat ini. Dan tidak mungkin untuk membayangkan betapa lucu ekspresinya di monumen itu. Pada akhirnya, ada sepasang orang yang sepertinya tertawa bukannya tertawa. Menangis seperti menangis. Tetapi mengangguk lagi dan berkata, ya, hal yang baik. Ye Feiyu menjabat tangan kecilnya. Dan tiba-tiba melemparkan gambar api ke Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru menangkapnya. Seperti kentang panas. Xiao Yan panik. Dengan gambar api itulah Xiao Yan membuka gambar itu dan berhenti. Di mata Xiao Yan, sepertinya lautan api saat ini. Xiao Yan tampak melihat nyala api yang tak terhitung mengepung. Nyala api sepertinya memancarkan energi yang tak ada habisnya. Di tengah, Xiao Yan melihat sinar nyala api. Bentuknya membuat kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Karena di tengah nyala api yang tak terhitung jumlahnya adalah bunga lotus Qian, yang memancarkan energi yang menawan. Sehingga nyala api di sekelilingnya dijauhkan darinya seolah-olah ada di sini. Seolah-olah ada kaisar umumnya didukung oleh api yang tak terhitung jumlahnya. Gambar itu melintas di mata Xiao Yan. Dan kata-kata di telinganya kewalahan.
Sampai Ye Feiyu datang kepadanya dan menepuk kepala Xiao Yan. Hei, kenapa? Terlihat konyol. Ye Feiyu bertanya pada Xiao Yan, menatapnya. Segera, Ye Feiyu mengambil gambar api dari tangan Xiao Yan, melihat gambar api, dan melihat ke atas dan ke bawah. Di matanya, selain dari beberapa garis berantakan dan pola berbentuk teratai hijau di tengah, Ye Feiyu adalah saya tidak melihat petunjuk apapun. Saudari Basi, bisakah gambar api ini diberikan kepadaku? Xiao Yan berkata sedikit tidak bisa dijelaskan. Karena Xiao Yan 100% yakin pada saat ini. Gambar api ini mengacu pada jantung api. Berbicara tentang Ye Feiyu mendorong rancang, Xiao Yan memperhatikan bahwa rancang tidak mengatakan apa-apa setelah dia masuk. Pada titik ini, ternyata dia tidak tahu kapan dia tertidur. Ye Feiyu memandang rancang, yang tertidur dan terlelap. Dia mengangkat tangannya dan mengirim kritik yang terus-menerus meledak di kepala rancang. Rancang membuka matanya dengan bodoh. Ye Feiyu menyerahkan gambar api kepada rancang. Rancang bahkan tidak melihatnya. Hanya melempar Ye Feiyu. Aku tidak membaca buku. Aku mengantuk. Rancang menggelengkan kepalanya. Ye Feiyu tiba-tiba menjadi marah. Itu adalah tangan giok. Dan sumber cahaya keabadian mengalir ke tubuh rancang. Bahkan jika dikelilingi oleh aroma anggur. Kemabukan di mata rancang menghilang. Tentu saja. Sebagai gantinya kemarahan rancang. Segelintir Ye Feiyu yang seperti kelinci di depannya. Dia baru saja galak dan menggertak Ye Feiyu rancang. Dan wajahnya segera menunjukkan senyum manis. Hehe. Saudara 7. Kamu sudah bangun. Petik 2. Yakinlah. Kali ini kamu kembali ke kuil kuno. Kamu setidaknya harus menjadi budak anggurku selama 1000 tahun. Bantu aku membuat anggur. Kalau tidak, aku sepertinya tidak banyak berkemas untukmu. Kentut kecil rancang menghadap Ye Feiyu adalah tembakan yang keras. Ye Feiyu hampir bersedih dan hampir tidak menangis. Rancang hanya melirik Ye Feiyu dengan dingin. Tanpa simpati sedikit pun. Dan berkata, tidak ada. Apa yang ingin kamu bangun anggurku? Ketika ditanya oleh Ye Feiyu, dia mengangkat tangannya dan memandang rancang dengan tatapan sedih. Menempatkan gambar api di depan rancang. Rancang menatap gambar itu. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini. Ye Feiyu langsung bersemangat. Dia tidak tahu. Rancang tampaknya tahu gambar api. Dan Xiao Yan di sampingnya berkeringat dingin. Melihat ekspresi terkejut rancang. Dia tampaknya benar-benar tahu itu. Mungkin ini. Papirus yang baru ditemukan. Omong kosong serius rancang. Harapan di mata Ye Feiyu tiba-tiba berubah menjadi gelembung. Saat ini, rancang masih mengangkat tangannya. Tangannya menggantung di pipinya. Ekspresi marah. Brother Seven, bisakah kamu lebih serius? Tapi ini gambar yang kubeli 1,6 miliar. Kata Ye Feiyu. 1,6 miliar. Rancang segera memeriksa selera makannya dan mendapati bahwa dia tidak kekurangan sianyuan kidan. Dan merasa lega. Langkah rancang sebagai balasannya adalah serangkaian serangan mata putih Ye Feiyu. Tatapan rancang dengan hati-hati melihat gambar api. Alisnya mengerutkan kening. Dia mencoba untuk membedakannya. Dan bahkan menggosok gambar api dengan tangannya. Lalu menggelengkan kepalanya. Dan berkata dengan serius lagi, bahan kertas terlalu keras. Bokong. Tidak begitu baik. Hilang. Petik 2. Ye Feiyu mendengar bahwa dia tidak sabar untuk menusuk rancang. Dia dicekik. Dan cakar Zhang Yawu bertingkah aneh dengan rancang. Saudara 9. Apakah Anda mengenali gambar ini? Ye Feiyu memandang Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Dan Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Sedikit ragu-ragu. Dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xiao Yan mengangguk tanpa bersembunyi. Ye Feiyu segera melemparkan gambar api ke Xiao Yan. Apakah itu penting bagimu? Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan sudah memikirkan cara menjelaskan gambar ini. Kalau begitu berikan itu kepadamu. Sama seperti hadiah pertemuan dari kakak kedelapanmu. Tepat saat Xiao Yan hendak menjawab gambar api ini, Ye Feiyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak setuju. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa selama pelelangan gambar api ini, Ye Feiyu memperhatikannya. Dia melihat ekspresi gelisah dan urgensi Xiao Yan. Dan dia juga mendengar Xiao Yan meminjam sianyuan kidan dari Ding Yue.
Saya tidak tahu cetak biru api ini. Saya membeli cetak biru api ini karena Xiao Yan. Xiao Yan memandang sejenak, menatap Ye Feiyu. Pada saat ini, dia mengingat kembali sikapnya sebelumnya. Dan sampai sekarang, Xiao Yan penuh kewaspadaan dan masih memikirkan bagaimana menjawab Ye Feiyu. Dia secara alami tidak akan membuat nyala api ini menjadi nyata. Situasi memberitahu Ye Feiyu. Tapi sekarang tampaknya Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kuil kuno itu tampaknya tidak memiliki sedikit pun kerugian baginya. Dan telah melindunginya berkali-kali. Sekarang dua bersaudara yang muncul tiba-tiba sangat jujur kepadanya. Dan dia sendiri tiba-tiba menjadi mereka lagi. Xiao Yan di mulut. Semuanya sepertinya telah menangkap Xiao Yan lengah. Namun, pada saat ini, Xiao Yan mengambil gambar nyala api. Dan tiba-tiba, arus hangat melonjak dalam hatinya. Segera berdiri dan berteriak pada Ye Feiyu. Terima kasih 8, saudara 8. Ketika berteriak adik, Xiao Yan masih sedikit bersalah. Dia tidak memiliki gelar seperti itu selama bertahun-tahun. Hubungan minat sepanjang jalan tampaknya membuat Xiao Yan sedikit cuek. Tanpa sadar, hatinya telah terangkat. Dinding yang tinggi memisahkan kepercayaan dan ketidakpercayaan secara langsung. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan mulai perlahan-lahan menerima nama-nama Ye Feiyu dan Rancang, serta saudara lelakinya yang kelas 9. Siapa ratumu? Apa yang terjadi dengan kakak laki-laki dan perempuanmu? Pikiran Xiao Yan menjadi semakin ragu. Tetapi saat ini dia tidak tahu apa-apa. Hanya saja beberapa saudara dan saudari tiba-tiba ditambahkan. Dan dia sedikit tidak terbiasa. Lagi pula, dia selalu menjadi bos. Tetapi sekarang dia telah menjadi tuan ke-9 yang termuda. Xiao Yan mengumpulkan gambar api. Dan melakukan penelitian setelah kembali. Salah satu hal yang dilakukan rumah lelang Hongmeng dengan baik adalah meredupkan semua lampu untuk melindungi para juru lelang hingga batas tertentu. Ini secara efektif dapat mengurangi pembunuhan dan overstocking. Hal-hal seperti itu. Dan semua transaksi difoto pada saat itu. Dan barang dikirim ke pelanggan pada saat itu untuk menyelesaikan transaksi. Oleh karena itu, sebagian besar orang di pasar tahu bahwa mereka membeli peta sumber daya dan gambar api di tingkat tinggi rumah lelang. Adapun kekuatan yang mana, tidak diketahui. Sehingga mereka memblokir banyak masalah. Ayo pergi. Pelelangan selesai. Ye Feiyu mengambil langkah kecil dan cerdas. Dan memimpin Xiao Yan dan meninggalkan rumah lelang. Setelah meninggalkan rumah lelang, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Rancang dan Ye Feiyu. Karena masih ada beberapa hari sebelum dimulainya kontes dunia realem. Dan kali ini tidak diragukan lagi diserahkan kepada para pengusaha yang datang ke Hongmeng Sing Sing. Kesempatan besar. Selain situs lelang Hongmeng, ada juga pasar penjualan Wanji di pasar ini. Barang yang dibeli tidak merata. Di sini, Anda dapat membeli barang bagus. Tentu saja, Anda juga dapat menemui pezina dan membeli beberapa produk yang lebih rendah. Tetapi semuanya dijual di sini. Xiao Yan pertama kali kembali ke daerah tempat tinggal. Tetapi jelas gadis-gadis itu tidak memiliki cukup belanja. Pada panggilan Ding Yue, dia menarik Xiao Zhan dan Nan Erming sebagai pengawal dan pergi keluar untuk nongkrong. Lang Tian juga menawarkan untuk berjalan-jalan. Tetapi tujuannya sederhana. Setelah beberapa, hanya pergi keluar dan membeli beberapa rempah. Dan Xiao Yan awalnya memiliki 700 juta Xian Yuan Qidan. 200 juta Ding Yue diminta untuk kembali. Menyisakan 500 juta. Xiao Yan memberi Lang Tian sekitar 50 juta Xian Yuan Qidan. Karena Xiao Yan saya tahu bahwa harga beberapa tanaman obat sangat tinggi. Tetapi 50 juta sudah cukup. Setelah berulang kali memberitahu semua orang untuk nongkrong, Xiao Yan duduk. Tetapi Zenni menolak undangan itu. Dan dia memilih untuk tetap bersama Xiao Yan dengan tenang di area tempat tinggal. Setelah duduk dan minum teh selama 30 hari, Xiao Yan perlahan-lahan mengeluarkan cetak biru nyala api dari cincin. Dan setelah memasuki ruang kosong, Xiao Yan memasuki menara Zichen Ethereal Tower. Dan sosok lama itu juga kemudian muncul. Jubah lengan Zhan Lao mengambang. Dan gambar nyala disapu ke udara. Dan pemandangan yang dilihat Xiao Yan sebelumnya muncul lagi. Tapi kali ini, Xiao Yan melihatnya dengan lebih jelas.
Apa yang dilihat Xiao Yan adalah dasar air berwarna biru es. Tetapi dalam air redup itu, ada nyala api. Lengan baju tua melambai. Dan gambar terus bergerak maju. Di bawah air, ada lautan api. Lautan api ini terbakar di saya tidak tahu berapa tahun telah di bawah air. Namun, air dan api tampaknya tidak saling eksklusif. Tidak ada konflik di antara keduanya. Lautan api di dasar menyebar tanpa akhir. Dan gambar terus bergerak maju sampai mencapai pusat lautan api. Di dahan dan pohon anggur yang hijau, sebuah teratai hijau ditangguhkan di dalamnya. Dan teratai biru berkilauan dengan cahaya biru ungu. Ketika gambar terus mendekat, semacam hangus langsung membuat Xiao Yan merasa berkeringat dan segera teratai hijau dengan cahaya pijar. Xiao Yan merasa matanya jengkel dan harus menutup matanya. Menyilaukan, teriak Xiao Yan. Dan segera Zhan Lao melambaikan tangannya. Dan mengambil gambar nyala api lagi. Ini memang jantung api. Suara Zhan Lao sedikit terkejut. Xiao Yan membuka matanya. Pada saat ini, mata gelap asli Xiao Yan menjadi abu-abu. Xiao Yan jatuh ke dalam kegelapan pendek. Dia buta. Tidak sampai gelombang energi mengalir ke tubuh Xiao Yan bahwa mata abu-abu Xiao Yan berubah hitam lagi. Dan sekitarnya menjadi jelas. Ini berbahaya. Aku tidak menyangka ada gambar yang hampir membuatmu buta. Kata Zhan Lao. Dia adalah roh yang menjulang tinggi. Sehingga gambar itu tidak akan menyakitinya. Tetapi Xiao Yan berbeda. Jantung api itu panas suhu jelas melebihi kisaran yang bisa ditanggung Xiao Yan.